Assalamualaikum, selamat datang di perkuliahan Hukum Laut. Perkenalkan, nama saya Satrio Wicaksana Prakasa. Saya ingin menyampaikan satu topik yang ini menjadi diskursus di dalam konteks hukum laut internasional, khususnya terkait dengan area. Seperti yang kita ketahui bahwa ada suatu teritorial laut di dunia ini yang itu kemudian di bawah rezim hukum internasional yang disebut sebagai area. Area bisa kita ketahui dia berada di lantai lautan atau sering dikenal sebagai ocean floor, yang mana di sana kekayaan alamnya luar biasa, khususnya mineral batu bara, migas, dan lain sebagainya, yang itu dapat dimanfaatkan bersama oleh umat manusia sebagai warisan bersama umat manusia atau the common heritage of all mankind. Dalam hal peruntukan area yang itu dipergunakan dengan jalan damai, ada otoritas internasional yang kemudian ditunjuk oleh PBB untuk mengkoordinir jalannya penggunaan dan peruntukan dari area itu sendiri. Otoritas itu sering dikenal sebagai International Deep Seabed Authority atau IDSA yang memiliki kewenangan dan mandat yang cukup menarik berdasarkan UN Clause karena IDSA atau International Deep Seabed Authority ini memiliki kewenangan yang bersifat bisnis. Nah, inilah yang kemudian menjadi suatu pembahasan yang penting agar penggunaan dari wilayah area tersebut digunakan untuk tujuan damai, bukan untuk tujuan dominium atau penguasaan atas wilayah tersebut. Area ini dikategorikan berada di dasar lautan dari rezim hukum internasional yang tidak berada di bawah yurisdiksi atau kedaulatan negara pantai atau di bawah ZTE negara manapun. Dalam hal ini, yang disebut sebagai area di pasal 1 ayat 1 UN Clause 82 adalah wilayah yang disebut sebagai the seabed and ocean floor and subsoil thereof beyond the limits of national jurisdiction. Artinya tidak di bawah penguasaan dari suatu negara pantai manapun, sehingga peruntukannya kemudian di take over oleh suatu rezim hukum internasional. Dalam prinsip pengelolaan dan pemanfaatan wilayah yang disebut sebagai area itu dapat dijadikan warisan bersama umat manusia, atau seperti yang saya sampaikan tadi di awal, yaitu common heritage of mankind atau of all mankind. Artinya, segala hak yang terdapat di area pada umat manusia itu dapat dimanfaatkan secara keseluruhan. Sehingga di dalam penggunaan dan peruntukannya kemudian menjadi suatu nilai kesejahteraan bersama, khususnya bagi negara peserta dari UN Clause 1982, baik mereka yang disebut sebagai coastal state maupun landlocked state, negara berpantai maupun tidak berpantai. Agar kemudian untuk meminimalisir dari terjadinya konflik dan sengketa untuk peruntukan wilayah tersebut, mengingat tadi ada frasa dia dapat digunakan bersama oleh umat manusia, tetapi dia tidak digunakan secara tanpa aturan, ya, tetapi harus ada rezim atau harus ada otoritas yang ditunjuk oleh hukum laut internasional untuk mengelola wilayah tersebut. Asal mula area tersebut berasal dari pidato Arvid Pardo, yaitu Duta Besar Malta untuk PBB, yang menyatakan agar dasar laut dan di dalamnya digunakan sebagai warisan bersama umat manusia, yang itu dideklar di kantor pusat PBB yang berada di New York, di Amerika Serikat. Ini yang kemudian menjadi satu penanda bahwa peruntukan dari area itu tidak di bawah penguasaan suatu negara manapun, apalagi atas tendensi politik internasional, tidak ada. Kenapa? Karena peruntukan dan penggunaannya harus berada di bawah pengawasan otoritas. Apa saja kekayaan alam yang ada di sana? Luar biasa banyak, karena di sana aluminium ada 43 miliar ton, mangan 350 miliar ton, tembaga 7,9 miliar ton, hingga molybdenum 0,75 ton. Di Samudra Pasifik saja misalkan ada gumpalan berisi 207 miliar ton biji besi dan 10 miliar ton titanium. Bayangkan berapa banyak kekayaan alam yang ada di sana yang dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dunia. Dan
jika dikelola dengan baik dan berkelanjutan, maka tidak menutup kemungkinan bahwa seluruh masyarakat bumi tidak ada yang mengenal kemiskinan. Ini yang kemudian menjadi potensi mineral dasar laut yang berada di dalam area, sehingga karena kekayaan alamnya yang sangat luar biasa, maka otoritas internasional berhak dan berwenang untuk kemudian membaginya secara rata dan proporsional di dalam rezim hukum laut internasional yang tunduk di bawah UN Clause 82. Apa yang disebut prinsip common heritage of mankind? Maknanya bahwa dasar samudra yang di luar yurisdiksi nasional tidak dapat menjadi objek hukum nasional dalam bentuk apapun. Sehingga dalam peruntukannya negara-negara di seluruh dunia diwakili oleh International Deep Sea Bed Authority. Yang kedua adalah eksplorasi harus konsisten dengan prinsip dan tujuan piagam PBB, yaitu ditujukan untuk kepentingan damai dan tidak di dalam rangka menciptakan ancaman, kekerasan, dan pelanggaran-pelanggaran hukum internasional yang tertuang di dalam piagam PBB atau perjanjian internasional yang lainnya. Sehingga penggunaan dari kekayaan alam yang ada di area harus sesuai dengan tujuan untuk keselamatan kepentingan umat manusia, bukan untuk tujuan eksploitatif besar-besaran, yang itu justru menegasikan atau meminggirkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan atau sustainable development dan lain sebagainya. Sehingga ada dasar samudera secara eksklusif dicadangkan untuk tujuan damai dalam keabadian. Sehingga tidak hanya hari ini, tetapi in the future, bahkan sampai kemudian dapat terus diperbarui dan digunakan bersama oleh umat manusia untuk kepentingan kesejahteraan. Sehingga tidak boleh kemudian wilayah yang termasuk area ini menjadi suatu dasar dari peperangan yang bahkan nanti akan memicu perang dunia ketiga dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Karena mereka diperuntukkan, karena wilayah area tersebut diperuntukkan di dalam rangka common heritage of mankind. Dan ini jelas dituangkan di dalam resolusi Majelis Umum PBB nomor 2340 yang ditandatangani di 18 Desember 1967, sehingga masyarakat internasional membentuk komite ad hoc untuk mempelajari peaceful use of the seabed and the ocean floor yang beranggotakan 86 negara. Dan resolusi tahun 67 tersebut dihentikan di 1 tahun berselang, di mana negara dan person terikat untuk tidak melakukan segala aktivitas di sana, di area, dan tidak diakuinya klaim pada bagian manapun dari wilayah tersebut. Yang ini menunjukkan bahwa otoritas akan dibentuk otoritas internasional yang kemudian memiliki kewenangan untuk mengeksplorasi dan eksploitasi di wilayah tersebut. Sehingga lahirlah resolusi Majelis Umum PBB nomor 2574 tahun 1969 yang membahas tentang area, di mana Majelis Umum PBB menugaskan kepada Sekjen PBB untuk menyiapkan status, struktur, dan mengatur serta mengawasi eksploitasi dan eksplorasi yang berada di area, fungsi dan wewenang, serta mekanisme internasional tentang sumber kekayaan di dasar laut internasional untuk kemakmuran umat. Ya. Di 23 Mei 1970, Presiden Amerika pada saat itu Nixon merancang suatu perjanjian internasional yang mendirikan rezim dasar laut internasional seperti itu. Dan di tahun 70-an pula, dasar laut dan tanah di bawahnya di luar yurisdiksi nasional dan segala sumber kekayaan alamnya adalah milik bersama umat manusia. Apa yang dilakukan oleh Nixon sebenarnya penerjemahan dan penerusan makna dan konsep tentang proklamasi Truman, yaitu tanah di lautnya. Tetapi proklamasi Truman akan berbatasan dengan wilayah yang termasuk kategori ocean floor karena tanah yang menjorok ke laut yang dimiliki oleh suatu negara pantai itu di bawah yurisdiksi nasional. Selebihnya, beyond of the limitation, dia berada di bawah rezim hukum internasional. Pembentukan dan pengaturan hukum di area merupakan sesuatu hal yang tidak sederhana dan bahkan rumit. Banyak perbedaan kepentingan antara negara berkembang dan negara maju.
yang kedua adalah hakikat dari pengaturan area itu sendiri, dan kapan serta di mana dimulainya area. Ini yang kemudian menjadi suatu problematika yang disadari atau tidak, PBB memainkan perannya di dalam rangka menjaga stabilitas internasional dan meletakkan kepentingan bersama, yaitu kepentingan untuk keabadian dan menjaga perdamaian penggunaan area tersebut, sehingga tidak menimbulkan konflik dengan skala yang lebih besar. Walaupun banyak gap dan persepsi serta paradigma antara developing countries dan less developed atau developed countries, serta terkait dengan hal-hal lain yang khususnya berkenaan dengan faktor material dan imaterial dari penggunaan area itu sendiri. Sehingga di tahun 1982 titik kulminasinya kemudian area di bab 11 dari UN Clause 1982, khususnya di pasal 133 hingga pasal 191. Yang kemudian juga ditindaklanjuti terkait dengan implementasi, perjanjian implementasi dari bab 11 dari UN Clause yang ditandatangani pada 28 Juli 1994. Konsekuensi dari status hukum area artinya suatu negara tidak boleh menjalankan yurisdiksi di area. Lalu yang kedua, subjek hukum internasional tidak boleh melakukan kegiatan di area tanpa persetujuan authority. Jika kemudian mendapatkan persetujuan authority, berarti otoritas tersebut telah memberikan lampu hijau kepada entitas internasional atau subjek hukum internasional, entah itu negara atau suatu organisasi internasional atau subjek HI yang lain, agar menggunakannya dengan proporsional. Yang ketiga adalah dengan berlakunya area sebagai common heritage of mankind, maka pengelolaannya di internasional yang saya sebut sebagai International Deep Seabed Authority atau International Seabed Authority. Sehingga apakah kemudian pertanyaan besarnya, apakah kemudian yang bukan negara anggota UN Clause juga dapat menikmati area? Ini yang kemudian menjadi rasio legis bagi Amerika Serikat yang sampai detik ini kemudian belum meratifikasi UN Clause 1982 ke dalam hukum nasionalnya untuk menggunakan area untuk kepentingan mereka. Namun bagi Amerika Serikat mereka harus mendapatkan izin dari otoritas dan menggunakan area sebagai bagian dari rezim kebiasaan hukum internasional atau customary of international law. Dan itu yang kemudian menjadi titik tekan, sehingga peruntukan dan penggunaan dari area itu tidak digunakan untuk tujuan yang sifatnya dominasi yang berujung kepada konflik dan menimbulkan peperangan di kemudian hari. Seperti itu. Ketentuan pengaturan area di UN Clause mulai dari pasal 1 ayat 1 tentang definisi tadi, lalu pasal 134 ayat 2 hingga pasal 147 ayat 1 UN Clause 82. Dalam hal ini, dasar pendirian authority yaitu International Seabed Authority, dia diatur di pasal 156, anggotanya adalah negara peserta UN Clause 82 dan advisory party yaitu negara peninjau, yang itu untuk mengevaluasi dari negara anggota UN Clause atau International Seabed Authority di dalam menjalankan kewenangannya. Markas besarnya ada di Montego Bay di Jamaika, tempat penandatanganan UN Clause 82, dan authority memiliki international legal personality, artinya statusnya sama seperti organisasi internasional yang dapat membuat perjanjian internasional yang sah internasional seperti Konvensi Wina berdasarkan Konvensi Wina 1986. Karakteristik International Deep Seabed Authority ini adalah institusi yang unik, mengingat dia menjalankan fungsi publik dan fungsi privat secara bersamaan. Yang kedua, bersifat supranasional, mengingat anggota akan tunduk untuk mendapatkan ya impact atau bagian dari konsesi yang dihasilkan dari wilayah area tersebut. Dan yang ketiga, bersifat universal, artinya mostly hampir sebagian besar negara di dunia yang notabene juga negara peserta dari UN Clause 1982 merupakan anggota International Deep Seabed Authority. Tujuannya adalah sebagai perwakilan umat manusia. Hal itu jelas diatur di pasal 137 ayat 2
pasal 153 dan pasal 170 UN. Yang kedua adalah sebagai pengelola kegiatan di area. Artinya ada prinsip private yang itu tujuannya adalah mengeksplorasi dan bahkan melibatkan pihak ketiga melalui satu struktur di bawah area yang disebut enterprise, yang itu dapat dimanfaatkan untuk dari segala konsesi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama anggota International Dispute Authority, tetapi juga tidak melupakan namanya prinsip preservasi dan konservasi sumber daya laut, yang itu menjadi satu poin penting, mengingat ketika itu tidak dijaga, maka yang terjadi adalah climate change atau perubahan iklim yang berdampak pula kepada kelangsungan hidup atau kelangsungan dari penggunaan area bagi masyarakat dunia atau bagi umat manusia, seperti itu. Seperti yang saya sampaikan tadi, International Deep Seabed Authority memiliki peran ganda di sektor publik dan kepentingan privat, yang itu nanti juga muaranya adalah kepentingan publik. Artinya segala hasil yang didapatkan dari proses eksplorasi dan eksploitasi di wilayah area tersebut harus diperuntukkan untuk kepentingan publik. Artinya untuk common principles for all human being. Artinya dia digunakan untuk kepentingan bersama umat manusia, seperti itu. Dari konteks struktur International Deep Seabed Authority, dia dipimpin oleh Assembly. Dari Assembly itu ada sekretariat dan konsul, di mana Assembly nanti juga membawahi namanya Enterprise yang memiliki, seperti yang saya bilang tadi, memiliki kewenangan di bidang privat. Di bawah konsul tadi ada mekanisme dari Economic Planning Commission dan Legal and Technical Commission. Di pasal 156 ya bahwa semua negara pihak pada konvensi adalah ipso facto anggota dari otoritas atau International Deep Seabed Authority. Pasal 158 pembentukan majelis, dewan, dan sekretariat sebagai badan utama dari otoritas itu akan ditentukan dan disandarkan berdasarkan UN Code 1982. Di pasal 160, Assembly atau majelis adalah organ tertinggi otoritas. Di pasal 170, pendirian enterprise atau perusahaan yang melaksanakan kegiatan di area termasuk transportasi, processing, hingga pemasaran bahan-bahan yang digali dari area itu kemudian memiliki kewenangan yang diatur berdasarkan UN Clause 1982. Assembly atau majelis yang ada di bawah International Deep Seabed Authority ini merupakan supreme organ atau organ tertinggi. Anggotanya semua anggota authority, tugasnya adalah memilih anggota dewan, memilih sekretari, yang kedua adalah memilih council, yang ketiga adalah memilih direktur jenderal enterprise, yang keempat adalah mengesahkan anggaran authority, yang itu sebagai wewenang puncak dari International Deep Seabed Authority. Di dalam proses pembuatan keputusan ada beberapa poin, yaitu yang pertama dilakukan secara konsensus, dari kesepakatan bersama, yang kedua dilakukan dari mayoritas yang hadir dan voting, khususnya terkait dengan topik-topik yang berkenaan dengan prosedur di dalam pemanfaatan area, dan yang ketiga adalah 2/3 yang hadir dan voting, yaitu untuk masalah substansi yang berkenaan dengan kelanjutan dari penggunaan area itu sendiri. Konsul atau dewan diatur di pasal 161 sebagai pusat kekuasaan authority yang jumlahnya ada 36 orang yang itu dipilih oleh majelis, oleh assembly. Badan kelengkapannya ada Komisi Perencanaan Ekonomi, Economic Planning Commission. Yang kedua Komisi Hukum dan Teknis, Legal and Technical Commission. Di mana dalam pembuatan keputusannya dilakukan dengan konsensus, dengan mempertimbangkan 3/4 yang hadir, dari jumlah 36 orang, dan juga dapat dilakukan dengan voting. Sekretariat, atau kita kenal Sekretariat Jenderal, dia diatur di pasal 166 UN Clause, dipilih untuk jangka waktu 4 tahun, dan kemudian dipilih kembali secara circle oleh semua negara anggota International Deep Seabed Authority atau ipso facto negara anggota UN Clause 1982. Enterprise di pasal 170 UN Clause 82 dialah organ pelaksana dari authority
yang itu memiliki fungsi utama yaitu komersial yang sehat. Artinya dia mengemban bagi enterprise yang mengemban untuk menjalankan aktivitas bisnis yang akuntabel dan transparan mengingat eh, hal-hal yang berkenaan dengan profit atau keuntungan dia dikelola dan dimanfaatkan bersama oleh umat manusia. Seperti itu. Prinsip-prinsip eksploitasi dan eksplorasinya di wilayah area, artinya kegiatan-kegiatan yang dilakukan di wilayah tersebut diorganisir, dilakukan dan diawasi oleh International Deep Seabed Authority atas nama seluruh umat manusia. Yang kedua, instrumen yuridis pengawasan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dalam bentuk kontrak yang disetujui oleh otoritas. Artinya bahwa otoritas kemudian dapat meminta pertolongan Dewan Keamanan atau membentuk suatu Coastal Guard di dalam rangka agar tidak terjadi penyalahgunaan atau pelanggaran-pelanggaran hukum laut internasional di dalam rangka eksplorasi dan eksploitasi di area tersebut. Yang ketiga adalah prinsip otomatisme yang diawasi, artinya otoritas akan menyetujui segera setelah rencana kerja yang diajukan sesuai dengan konvensi. Artinya entitas siapapun, baik negara, organisasi internasional atau entitas lain, termasuk pihak privat atau subjek privat yang berwenang di dalam rangka eksplorasi dan eksploitasi di area tersebut, wajib mengajukannya kepada International Deep Seabed Authority, khususnya di enterprise, yang dia akan menjalankannya secara otomatis dan menggunakan sistem eksploitasi paralel. Artinya mempertimbangkan unsur-unsur keseimbangan pokok untuk memberikan sarana kepada enterprise untuk secara efektif melaksanakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dengan mempertimbangkan dapat masukan dan hal-hal yang ditunggu dan diharapkan oleh negara anggota International Deep Seabed Authority itu sendiri. Ketentuan-ketentuan eksploitasi kegiatan di area tersebut diorganisir, dilakukan dan diawasi atas nama seluruh umat manusia. Kegiatan yang dilakukan oleh enterprise dapat bekerja sama dengan otoritas, di mana dapat juga kemudian menggandeng pihak privat yang harus menyepakati instrumen yuridis pengawasan dari keseluruhan kegiatan itu yang diatur di dalam Aneks 3 dari UN Clause 82 dan Seksi 6 Persetujuan 64 yang berbentuk kontrak privat. Karena ini modelnya adalah International Organization and to Business atau IO to B, ya, antara entitas organisasi internasional dan entitas bisnis, maka ada dua dimensi di dalam kontrak eksplorasi dan eksploitasi tersebut. Dimensi paling utama kontrak tersebut adalah bagian dari kontrak publik, sehingga ada kewenangan dari otoritas dalam hal ini untuk menganggap bahwa kontrak eksplorasi dan eksploitasi di suatu area tertentu, yang itu di bawah rezim hukum internasional, dia adalah kontrak publik. Di sisi lain, bagi entitas privat, dia memiliki obligation, dia memiliki tanggung jawab juga di dalam rangka memenuhi kontrak tersebut, tidak hanya berdimensi privat, tetapi juga berdimensi publik. Termasuk di dalam hal ini adalah sistem eksploitasi paralel, yang juga tidak melulu, hanya kemudian tergantung pada kepentingan pihak privat, tetapi juga dapat mempertimbangkan kepentingan dari negara anggota dari International Deep Seabed Authority itu sendiri. Implementing Agreement di 28 Juli 94 itu menjelaskan tentang bagaimana tata cara dan mekanisme eksplorasi di wilayah area yang tidak bertentangan dengan hukum laut internasional, yang itu terdiri dari 10 pasal dan 9 bab. Dan ini menjadi panduan di dalam rangka penggunaan dan peruntukan dari wilayah area itu sendiri. Saya rasa itu menjadi satu topik yang kiranya dapat membuka wawasan teman-teman bahwa walaupun kemudian suatu wilayah laut itu dimonopoli atau
dapat digunakan bersama oleh umat manusia, tetapi, kemudian dia harus berdasarkan rezim internasional. Mengapa? Karena untuk mengantisipasi segala bentuk chaos, segala bentuk peperangan yang itu justru bertentangan dengan maksud dan tujuan didirikannya PBB dan, yang diatur berdasarkan Piagam PBB itu sendiri. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.